Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sudah siap belum untuk belajar? Nah, kalau misalkan masih belum fokus, bisa minum dulu ya, agar dapat menyimak pembelajaran dengan baik. Sebelumnya, kita telah mempelajari macam-macam perkembangbiakan hewan. Ada ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Di sini, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai perkembangbiakan hewan tersebut. Yang pertama, ada perkembangbiakan dengan cara bertelur atau ovipar. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Jadi, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur ini, embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Ciri-cirinya yaitu tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Di sini kita dapat melihat salah satu contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, yaitu bebek. Nah, di sini kita dapat mengamati bahwa bebek tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan juga tidak menyusui anaknya, sehingga bebek termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, contoh lainnya yaitu ada Pisces atau ikan-ikanan, lalu ada aves atau burung, unggas, serangga, dan juga amfibi. Yang kedua adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau vivipar. Perkembangbiakan vivipar diawali saat sel telur yang dihasilkan betina dan merupakan sel telur tanpa cangkang dibuahi sperma dalam rahim hewan betina. Jadi, perkembangbiakan vivipar diawali saat sel telur betina dibuahi sperma. Ciri-ciri dari hewan vivipar mempunyai kelenjar susu dan memiliki daun telinga, tubuhnya pun dilindungi oleh bulu. Di sini kita dapat mengamati salah satu contohnya, yaitu ada kucing. Di sini kita dapat melihat bahwa kucing itu mempunyai daun telinga. Terus juga kucing merupakan hewan yang menyusui anaknya, sehingga dapat dikatakan bahwa kucing ini termasuk hewan yang melahirkan atau vivipar. Contoh lain dari hewan yang melahirkan ada sapi, kambing, dan masih banyak lagi ya. Hewan yang melahirkan itu cenderung ada di lingkungan kita gitu, lingkungan sehari-hari kita. Yang ketiga adalah perkembangbiakan hewan dengan cara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Saat pembuahan terjadi, embrio akan berkembang dan tumbuh dalam cangkang telur. Namun, telur tersebut tidak akan dikeluarkan induk dari tubuhnya. Setelah menetas, calon anak akan dilahirkan melalui tubuh induknya. Nah, hewan yang termasuk ovovivipar ini tidak memiliki ciri khusus, sehingga kita harus mengetahui hewan-hewan yang termasuk berkembang biak dengan cara ovovivipar. Di antaranya ada reptil, kuda laut, hiu, dan platypus. Nah, di sini salah satu contohnya yaitu kuda laut. Nah, kita beralih kepada teks laporan. Nah, teks laporan itu apa sih? Teks laporan adalah teks yang memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Jadi, teks laporan ini berisi informasi penting dan fakta-fakta yang disajikannya itu dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk data. Teks laporan, gimana sih cara untuk mencari tahu fakta yang terdapat dalam teks laporan? Nih, kamu dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana untuk mencari tahu dari fakta yang terdapat pada teks laporan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah gimana membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Gimana mencari tahu ide pokoknya? Nah, ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah kita harus membaca laporan dengan seksama. Nah, apabila
teks laporannya itu dibacakan, maka kita harus mendengarkan teks laporan yang dibacakan dengan seksama. Yang kedua, kita harus mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Jadi, ketika kita mendengarkan atau ketika kita sedang membaca teks laporan, kita harus sigap mencatat setiap kata kunci dan kata-kata penting yang terdapat dalam laporan tersebut. Yang ketiga adalah membuat daftar ide pokok pada setiap paragraf. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada hari-hari sebelumnya, kita tahu bahwa setiap paragraf ini mempunyai ide pokok. Jadi kita harus mencari ide pokok dari tiap paragraf pada teks laporan. Dan yang terakhir adalah gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan. Nah, jadi kata tanya 5W1H ini sangat penting setiap kali kita membaca ataupun mendengarkan sebuah teks. Karena setiap teks itu idealnya memiliki berinfo mengenai apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi kita harus mencari tahu apa isi dari laporannya, terus di mana, dan lain-lain. Jadi gunakan 5W1H untuk menggali informasi dari teks laporan. Nah, sekarang dengarkan Ibu akan membaca sebuah teks laporan. Nah, catat ide pokok dan juga informasi-informasi penting dari teks laporan yang akan dibacakan. Ayam. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu, tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pendek. Nah, sekarang udah mendengarkan ya, bisa diulang-ulang teks yang Ibu baca untuk bisa lebih paham mengenai teksnya. Wah, kita udah sampai di ujung pembelajaran nih. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.